dari Puskesmas Cibatu, Garut. Ibu di Puskesmas memegang program jiwa dan sebagai perawat di ruang rawat inap Puskesmas Cibatu. Langsung saja kita mulai ya. Ibu akan memberikan materi tentang kesehatan mental. Ada yang tahu apa itu kesehatan mental? Ada ya? Kesehatan mental merupakan kondisi individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensi sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup atau masalah. Ya, tekanan hidup itu masalah apa aja yang normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, dan mampu bekerja sama secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kemudian apa yang dimaksud gejala gangguan mental? Yang pertama yaitu perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu merupakan tanda penyakit mental. Pada anak-anak tergolong mudah. Aktivitas sehari-hari maupun di sekolah bisa mempengaruhi perubahan perilaku. Kemudian kalau di sekolah bisa misalkan bertengkar dengan temannya, cenderung kasar, berkata kasar, menyakiti orang lain, padahal sebelumnya tidak ya, terus merasa curiga. Tidak hanya itu, juga mungkin melihat perubahan perilaku seperti menjadi lebih mudah marah dan frustasi. Itu gejala ya yang pertama, perubahan perilaku. Kira-kira teman-teman ada yang seperti itu enggak? Enggak ada. Ada yang sering marah-marah? Ada. Tapi masih bisa dikendalikan ya. Kalau berarti kan tidak bisa dikendalikan, itu namanya ada perubahan perilaku. Yang kedua, perubahan mood. Tanda penyakit mental ini adalah suasana hatinya berubah secara tiba-tiba, berlangsung sebentar hingga dalam jangka waktu yang lama. Itu tentunya mengakibatkan masalah pada hubungan dengan keluarga atau teman-teman sebayanya ya. Itu merupakan gejala umum dari depresi hingga menyebabkan kelainan bipolar. Kemudian yang ketiga, kesulitan berkonsentrasi. Anak-anak cenderung menderita gangguan sulit fokus, memperhatikan dalam waktu yang lama, kemudian susah untuk duduk diam dalam waktu yang lama, kesulitan untuk membaca. Tanda penyakit mental ini dapat menyebabkan menurunnya korprema di sekolah, juga perkembangan di otak ya. Kemudian yang keempat, penurunan berat badan. Yang keempat ini tidak hanya penyakit fisik yang bisa menurunkan penurunan berat badan. Gejala gangguan mental ini juga menyebabkan bisa menurunkan berat badan, karena kadang-kadang dia nggak mau makan, dia menyendiri, jadi menyebabkan penurunan berat badan. Lanjut, kemudian yang kelima, menyakiti diri sendiri. Misalkan anak sering menyakiti diri sendiri, itu kalau misalnya menginginkan keinginan yang tidak dipenuhi, dia menyakiti diri sendiri. Kemudian perasaan stres, menyalahkan diri sendiri, juga mengakibatkan sulit mengelola emosi. Yang keenam, penyakit gangguan mental juga dapat ditandai dengan masalah pada kesehatan, misalnya sakit kepala, sakit perut yang berkelanjutan atau sering. Misalkan ada yang sering sakit kepala, sakit perut, tapi terus-terusan, itu juga menjadi penyebab kesehatan mental. Ada nggak kira-kira yang sering sakit perut? Hah? Ada. Tapi sering ya, itu ngomongnya sering pusing, sering sakit perut, tapi terus-terusan diobatin masih. Nah itu nanti bisa berlanjut ya ke pemeriksaan kesehatan mental. Kemudian kecemasan yang intens. Anak-anak kadang menghadapi perasaan takut yang berlebihan tanpa alasan. Tanda dan gangguan mental ini seperti menangis, berteriak, mual dengan perasaan yang sangat intens. Intens itu sering ya.
kemudian menyebabkan efek seperti berdebar, bernapas cepat, dan dapat mengganggu ke aktivitas sehari-hari. Ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Yang pertama, merasa lebih bahagia, lebih positif dengan diri mereka, terus menikmati hidup. Yang kedua, bangkit dari kekesalan dan kekecewaan. Yang keempat, dapat melakukan aktivitas